Interpreter T700W error si troubleshooting in use with unit enable 48. Coba penanganan pertama, biasanya ini ya, penanganan pertama itu dari cleaning, dia di cleaning. Kalau kebanyakan unit enable 48 itu dari printhead ini dia itu tidak terisi tinta. Penanganan pertama itu di cleaning. Kalau di cleaning sudah mungkin berapa cleaningan 5 atau 6 dia tetap, kita waktunya bongkar printhead. Bongkar. Tidak bongkar ada gitu. Iya. Oh iya, lupa cara bongkar. Kan mancap ya. Mancap ini ya. Ini nih dicukit pakai obeng min. Nah, cukit. Di sini kita angkat. Oke. Dan kedua, kita caranya gini. Nah, ini ada satu kuncian. Ini satu, tekan, nah lepaskan. Yang kedua kita matikan ya, kita matikan dulu busi trailer. Kalau misalnya tetap busi trailer, kita langsung cabut. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Satu, Mas kak, kok dicabut langsung nggak dimatiin? Biasanya kalau error tuh sering nggak bisa dimatiin, dia tuh muncul busi letter terus. Makanya kita cabut, aman selama dia masih proses error ya. Kalau proses clean kita cabut langsung, biasanya sering trouble, entah itu error lagi atau gimana, nggak tahu. Nah, ini kan printheadnya nggak bisa digeser. Ini kita putar dulu, ini putar ke bawah. Kita lihat gear, ini gearnya ini, kita putar ke bawah. Printheadnya kita pentokkan kanan dulu, kanan, kita geser kiri. Nah, nih, ya bisa dilihat ya, selang ini kosong ya. Kita coba lepas printheadnya. Kalau buat rekomend takutnya beresiko apa, lebih baik ini dilepas, scanner sama ini dilepas, itu rekomend. Nanti mungkin ada video lagi cara melepas scanner sama melepas casing ini. Cuma ini kalau mau simple ini ada satu dilepas. Nah, ini kariet kita lepas dari ini. Kita lihat, nah dari ini, dari dinamo atas kita lepas, kita geser dikit, kita ambil yang ini, kita lepas juga. Pertama kita lepas ini juga, ini tutup printhead, kita lepas dulu. Ini ada kunci-kunciannya, ada tanda kuncian, 1, 2, 3, 4. Boleh pakai obeng min, boleh pakai tangan. Kak rekomen kalau misalnya takutnya ini bahasa kasar ya, ketusuk ke printhead, boleh pakai tangan. Tuh. Bentar. Ini dulu, ini geser dikit, ini diangkat, ini habis itu sisi gini. Nah kan udah,
Ini kita lihat dulu di sini. Ini ada cegelongan dua ini. Ini buat pengambilan printhead. Jadi printhead nggak bisa diambil secara kasar ya. Kita angkat dulu atasnya. Kita angkat ya. Kita mundurin dikit, kita lepas. Nah, dia kosong ya. Kita coba dulu sedot, nyedotnya lewat sini. Pakai alat khusus, biasanya alat khususnya kita pakai ini sedikit. Nah, sekarang waktunya penyedotan. Ini tadi aslinya saya pakai ini. Ini tuh misalnya ini buat abang-abangnya atau mas-masnya kakak beli printhead baru dapat ini. Nah, ini biasanya tak buat nyedot. Tadi kita coba tarik ini. Kita coba tarik, kita cabut dulu. Bentar, kita tancapin dulu. Kita tancapin. Nah, cara pemakaian ini ya. Ini tuh ditekan, ini di start. Jadi ini ditekan perlahan. Ini kan habis nyentuh purga ini. Nah, ini ada karet ini. Kita tekan. Harus pas ya, kita tekan. Terus kita start. Kita coba. Kita coba ya. Sudah tisu, kita bersihkan dulu. Kita lepas. Kita setor lagi. Di sini nggak boleh gini ya, nggak boleh digores-goreskan ke membran ini. Kita make gini ke air, tisu membran kita tancapin pelan-pelan. Jangan lupa pompa kita bersihkan lagi. Kita ambil, kita buang, kita setel lagi. Nyetet nggak boleh terlalu kasar ya. Buka aja. Nah, lihat kita tisu. Punya kita tancapin ke printer. Ya sudah guys. Biasanya bayang kayak bang, kenapa ini ada hitam-hitam semua? Biasanya ya, kalau biasanya tipe seri T700 T berapa itu tangkinya ini jebol, tangki ini jebol. Kalau penanganan dari segi penanganan kita nggak pernah ganti tangki yang baru. Kita pakai tangki modif, kayak tangki modifnya tipe Canon itu kita pakai yang itu. Soalnya kalau meskipun beli yang baru Taori gimana itu pasti jebol lagi. Berapa lama lagi pasti jebol lagi. Itu penelitian saya. Kita tancapin dulu. Kita tata, kita tancapin. Yang pertama itu dari segi bawah dulu, terus itu kita nata atas. Kita coba aman.
kita tata. Ini kita masukkan. Masukin itu sebelah kiri itu. Sebelah kiri kita tata dulu. Kita masukkan. Yang kiri ini kita dorong. Ya, kita pasang lagi. Penjelasan singkat dari saya. Kalau masang ini, tadi kan sudah saya jelaskan. Masang ini dulu. Ini kita tancapin di sini dulu, ya kan? Miring gini, kita tancapin dulu bagian belakang. Terus itu kita tancapin daerah depan ini sesuaikan dengan ini. Oke. Selanjutnya kita masang karetnya. Ini ditancapin dulu, ditata dulu di sini. Ini ditarik, dimasukkan ke sini. Biasanya kalau takut-takut ya, kalau dari pengalaman saya ya, biasanya kan datang putus. Ini disorong dulu, didorong ke arah ke kanan. Saya kasih contoh gini. Kita pegang ya, kita dorong. Oh, itu kendor ya, kendor. Oke, baru kita tancapin ke sini. Dua, kalau misalnya ini kan seharusnya ada kayak itu plat-plat. Nah, ini kan belum pasang. Kita buka dulu ya. Ini. Kita lepas. Bentar, kita tinggal kamera dulu. Nih, saya bilang tadi plat ini. Nah, ini tuh harus tancap ke sensor ini. Nah, oke, kita tancapin dulu. Selanjutnya kita tutup. Lupa menjelasin ini. Ya, sudah ya. Nah, ini ya. Ini tuh cara pemasangan pertama dari segi pengerjaan saya. Ini kita lepas ya. Ini kita angkat seperti tadi sebelumnya ya. Yang kita masukkan pertama itu yang dari atas ini. Masukkan ini dulu. Habis itu masukkan ini ke bawah ini. Dan jangan lupa, biasanya saya sering ya lupa dari ini segini. Ini ada sensor encoder. Ini biasanya nggak kepasang habis masang ini. Jadi dia itu seharusnya setara dengan jalan. Dia itu keluar dari jalannya dia. Oke, coba. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita tutup semua sensornya. Kita nyalakan. Nah, sudah normal ya. Sebelumnya kan error 48. Kita coba buat ngetes. Kita lihat hasilnya. Sound print quality restart. Sebelum saya bongkar itu saya coba cleaning dulu. Saya cleaning power. Cleaning power kan nggak ada di softwarenya ini ya, nggak ada. Dia itu cuma cleaning biasa. Kalau cleaning power biasanya saya pakai itu
pakai printer ini, cuma maksudnya masuk maintenance. Quality, kita lihat kosong ya. Coba kita cleaning. Quality no, BK no, color no, start cleaning yes. Please wait. Ini kan pakai cleaning biasa ya. Kalau cleaning power dia lebih ngetet, lebih itulah, lebih banyak daripada cleaning biasa. Kita tunggu. Aku nanti kita untuk ngomong. Sudah, kita coba. Quality. Kalau misalnya ragu-ragu ya, kita lihat dulu. Keluar ya. Oke. Kita coba cleaning lagi. Is quality no. BK oke, no. Color oke, no. Start cleaning yes. Sebelumnya kan error ya. Kita sedot ini. Oke. Terus kalau penanganan pertama itu sebelumnya saya jelaskan ya. Saya sudah cleaning power berulang kali, dia tetap nggak mau naik dia. Akhirnya saya setet secara manual. Kalau itu biasanya dari segi dia nggak pernah kepake, tinjanya turun kan, turun. Kalau nggak gitu kotor. Baca. Nah setelah habis ini kita cleaning, kita lihat hasilnya lagi. Jika sudah maksimal dengan lubang satu ini, nah kita selesaikan juga. Oke. Kita pakai ini, yes, complete. Touch screen oke, print quality oke, restart oke. Kita coba print. Mungkin banyak yang tanya ya, kenapa kok print head brother kok sulit gampang datang print head brother dari lubang. Ya. Oke. Ada perubahan dikit ya. Kita yes, complete. Kita stop exit. Kita coba matikan. Nah, setelah mati ya. Ntar kita geser dulu. Ini nggak ada yang dijeda ya. Kita hidupin lagi. Oke, normal. Hasil terakhir gini. Ini tinggal cleaning aja. Kalau misalnya dia tetap berlubang atau gimana, di cleaning brother itu cleaning maksimal 6 kali itu dia tetap sudah waktunya ngecek print headnya. Cuma print head itu brother itu agak sulit. Jadi itu sekian dari set saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. See you next video, bye bye. Demikian tutorial singkat dari kita. Setiap perangkat yang dirawat dengan baik akan bertahan jauh lebih lama. Begitu juga setiap usaha yang mendapatkan dukungan dari kita akan berkembang jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Dan mari kita dukung UMKM Indonesia agar dari kecil bisa tumbuh
jauh lebih besar. Terima kasih.